Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Malam bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih edisi Jumat 11 Desember 2020. Dan malam hari ini kita akan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Rita Indrawati STH MM. Karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama masuk dalam ibadah malam ini. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kita juga bersyukur saudara-saudara karena hari ini adalah hari yang sangat berbahagia, khususnya bagi para pemuda kita. Baiklah, kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Mari berdoa. Firman-Mu pelita dan sulu dalam kehidupan kami. Firman-Mu begitu luas dan dalam. Tak mampu kami menyelami firman-Mu. Kami mohon tuntunan daripada-Mu ya Roh Kudus, agar firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Agar firman ini menerangi kami sehingga kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih untuk bimbingan dan kasih-Mu yang selalu indah. Biarlah Engkau terus melanjutkan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan saat ini dari 1 Samuel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-26. 1 Samuel pasal 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Demikian firman-Nya. Amin. Saudara, menjadi orang yang disukai itu harapan kita. Tidak ada orang yang tidak ingin disukai. Semua mau. Kita tidak mau dibenci, bukan? Kita tidak mau dijauhi. Kita tidak mau dilawan. Tapi yang kita rindukan adalah disayangi, dicintai, disukai. Nah, dalam pembacaan kita ini Samuel, saudara, sangat jelas bahwa Samuel orang muda semakin besar, semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Siapa Samuel itu? Saudara, dalam Alkitab sangat jelas bahwa ibunya mulai mengandung Samuel, saudara-saudara, dia memang sudah mau memberikan anak yang dalam kandungannya itu kepada Tuhan. Dan dari janji itu ternyata Tuhan kabulkan. Mengandunglah ibu Samuel, lalu kemudian lahir Samuel, lalu diserahkan kepada Nabi Elia. Saudara-saudara, Nabi Eli memelihara, menuntun, mendidik Samuel dengan sangat-sangat disiplin. Samuel dipelihara di dalam bait Tuhan. Di situ ia diajar tentang kebenaran firman, tentang Taurat,
Di situ dia dididik dengan disiplin untuk mendengarkan perintah Tuhan, melakukan yang baik. Itulah yang terjadi pada diri Samuel. Dan ternyata dari didikan, dari disiplin Nabi Eli membuat saudara-saudara Samuel menjadi seorang muda yang memperlihatkan karakter sikap yang disukai oleh semua orang, disukai oleh Tuhan. Nah, ini menjadi contoh bagi kita, terutama bagi para pemuda. Hari ini para pemuda kita, saudara-saudara, Persekutuan Pemuda Gereja Toraja berulang tahun yang ke-58. Oh, luar biasa. Sekarang bagaimana menjadi pemuda masa kini yang disukai, yang disenangi oleh Tuhan dan semua orang? Ya, mau saya katakan bahwa yang pertama adalah jadilah pemuda yang tekun dalam firman-Nya. Artinya setialah untuk membaca firman Tuhan. Apa pikiran-pikiran Tuhan dari firman mesti kita ketahui. Apa yang Tuhan kehendaki dari firman untuk kita lakukan. Hai pemuda, wujudkanlah itu. Karena kalau kita jauh dari firman, kita tidak tahu apa yang mesti kita buat. Ini perintah Tuhan, dan karena itu dekatkan diri kita, tekunlah untuk membaca firman. Disukai semua orang artinya ketika kita setia pada Tuhan. Hai pemuda, setialah pada Tuhan, harus setia pada Tuhan. Kalau kita tidak setia pada Tuhan, ya kadangkala kita setia pada mamon, pada kebahagiaan dunia, pada manusia. Kalau itu yang menjadi andalan kita, hancur kita sebagai pemuda. Tapi jika kita setia pada Tuhan, saudara-saudara, kita akan berjalan pada kehendak Tuhan. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada rintangan, sekalipun banyak godaan, tetapi karena kita setia pada Tuhan, kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah, yang terakhir saya mau katakan adalah jadilah teladan. Kata Paulus kepada Timotius, ya jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Sebagai pemuda, jangan ada yang menganggap kita rendah, tetapi harus menjadi teladan, ya. Dalam sikap, dalam tindakan, dalam perbuatan. Ini yang mesti terjadi. Hai pemuda, ayo jadi teladan. Sikapmu harus mencerminkan seorang yang dewasa di dalam iman, dewasa dalam tindakan-tindakan, dewasa dalam kegiatan-kegiatan kerohanian. Perbuatanmu harus memperlihatkan bahwa sungguh-sungguh engkau orang yang sudah memperoleh pembaharuan di dalam Tuhan. Kata-katamu memperlihatkan kata-kata yang bisa memberi semangat, ya, yang bisa memberi semangat. Jadi sikap, tindakan, perbuatan sungguh-sungguh bisa menjadi teladan. Tapi bagaimana kalau seorang pemuda yang malas, pemuda yang tidak punya ide-ide kreatif, pemuda yang tidak punya jiwa untuk menantang kehidupan masa kini? Wah, tentu pemuda seperti ini tidak bisa menjadi teladan. Atau pemuda yang rapuh, yang sedikit saja ada persoalan, langsung lemah, bunuh diri, gantung diri dan sebagainya. Ini pemuda yang bukan menjadi teladan. Tapi mesti optimis, mesti kreatif, mesti semangat. Karena dunia semakin maju, karena itu kita sebagai pemuda harus berjalan dalam kepastian. Nah, disukai semua orang, disukai oleh Tuhan. Ya, tekunlah dalam kebenaran firman-Nya. Setialah pada Tuhan, andalkan Tuhan, takutlah pada Dia, dan perlihatkanlah sikap hidup yang menjadi teladan. Maka dengan demikian kita bisa menjadi pemuda yang kuat, pemuda yang disukai oleh Tuhan, disukai oleh sesama, juga menjadi kebanggaan dalam keluarga, kebanggaan dalam gereja, kebanggaan di tengah-tengah masyarakat. Selamat ulang tahun yang ke-58 untuk Persekutuan Pemuda Gereja Toraja. Tetap jaya, tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin. Membentang
Mari kita satu di dalam doa. Bahagia memahami dan mengerti bahwa Tuhan bersama dengan kami. Bersukacita bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami semua. Dan karena itu kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menuntun kami agar kami berjalan dalam terang kebenaran-Mu. Keluarga kami, anak-anak kami, harapan-harapan kami, kerinduan-kerinduan kami Tuhan berkati. Pekerjaan kami Tuhan berkati. Kami sadar bahwa hanya di dalam kuasa Tuhan kami bisa melangkah dengan pasti. Hanya dalam terang kebenaran-Mu kami dapat menghadapi kehidupan ini dengan baik. Karena itu kami persilahkan Engkau terus bekerja Tuhan, baharui kami agar kami sungguh-sungguh hidup dalam kehendak-Mu. Oh Bapa di sorga, Engkau memberkati untuk para pemuda kami. Terima kasih Persekutuan Pemuda Gereja Toraja boleh berulang tahun yang ke-58. Tuhan memberkati semua generasi muda-Mu, anak-anak-Mu yang ada di Jemaat Satria Kasih. Semoga anak-anak kami semakin optimis, semakin memiliki harapan cita-cita yang besar untuk menggapai masa depan yang indah. Semoga mereka takut pada Tuhan, setia pada Tuhan, tekun pada firman-Mu, dan memperlihatkan kehidupan yang penuh dengan teladan. Kami percaya Tuhan akan terus mengasihi mereka. Tuhan lindungi mereka, jadilah mereka anak-anak harapan kami. Biarlah Tuhan yang bersama sehingga kami semua menyukai, semua orang menyukai, terlebih Tuhan menyenangi para pemuda kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati bangsa kami, Engkau memberkati kami malam ini, dan biarlah kami melewatinya dengan penuh kasih di dalam cinta Tuhan. Ini doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, demikian renungan malam hari ini. Kita bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kita nikmati bersama. Sampai berjumpa kembali dalam renungan malam edisi berikutnya. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian.